Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin peserta kajian kitab uh, Mulakhas Sabahul Mulakhas. Insyaallah kita akan mendengarkan kajian dari Ustaz Lalu Naufal Azmi membahas kitab Mulakhas Qawaid Al-Lugha Al-Arabiyyah karya Fuad Ni'mah. Untuk menyingkat waktu kepada Ustaz Lalu, falyatafaddal maskura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, sabahul khair, as'adallahu sabahakum bikulli khair wa sa'adah. Baik, sebelumnya insyaallah untuk pagi hari ini sebagaimana biasanya kajian Sabahul Mulakhas dan ana untuk pertama kali menggantikan Ustadzuna Ustaz Zahid karena beliau memiliki beberapa kesibukan. Baik, jadinya insyaallah untuk Sabahul Mulakhas akan ana yang mengampu insyaallah. Baik, insyaallah untuk hari ini atau pagi hari ini kita akan membahas tentang al-qamus atau yang diistilahkan juga dengan al-mu'jam. Baik. Al-faslu ats-tsalis, pasal yang ketiga yang berbicara tentang al-kashfu fil ma'ajim. Al-kashfu fil ma'ajim. Yakni kalau diterjemahkan kurang lebih maknanya yakni al-kashfu artinya membuka. Al-kashfu fil ma'ajim, membuka di kamus-kamus. Ma'ajim adalah jamak dari kata mu'jam. Jamak dari kata mu'jam, al-ma'ajim. Taib, al-kashfu fil ma'ajim atau tata cara kita membuka kamus dalam bahasa Arab. Taib, nama lain dari al-mu'jam dalam bahasa Arab namanya juga disebut dengan al-qamus. Disebut juga dengan al-qamus. Orang Arab biasa menyebut dengan qamus atau juga terkadang menyebut dengan mu'jam. Ini keduanya memiliki arti yang sama, mu'jam dan qamus. Dan orang yang pertama kali menulis kamus atau menulis mu'jam dalam bahasa Arab adalah Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, Syekh Kabir. Beliau adalah ulama yang besar di kalangan ahli lughah, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Al-Khalil Ibnu Ahmad, sedikit saja dengan Al-Khalil Ibnu Ahmad, ini orang yang pertama kali menulis kitab atau yang pertama kali menulis kamus, namanya Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah Syekh Sibawayh. Beliau adalah gurunya Sibawayh. Begitu juga dengan gurunya Al-Kisai. Begitu juga dengan gurunya Kisai. Kita tahu Kisai dan Sibawayh adalah dua ulama lughah besar, dua ulama bahasa yang terbesar dan orang-orang yang pertama. Nah, dan kedua orang ini merupakan murid dari Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Kemudian juga kitabnya Sibawayh yang namanya Al-Kitab, kitab Nahwunya Sibawayh namanya Al-Kitab. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kitabnya Sibawayh ini isinya adalah qawaid nahwu yang beliau pelajari atau yang Sibawayh pelajari dari gurunya, yakni dari Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Dan muridnya yang dua ini, yakni
Imam Siwawi dan Imam Kisai, walaupun mereka satu guru, yakni gurunya Al-Khalil Ibn Ahmad, tetapi keduanya memiliki dua madhab nahu yang berbeda. Dua madhab nahu yang berbeda. Kalau Sibawaih, dia menganut madhab Basri atau madhab Basrah di dalam ilmu nahu, sedangkan Kisai memiliki madrasah yang lain dalam ilmu nahu, namanya madrasah Kufi. Jadinya dua madrasah ini merupakan dua madrasah besar dalam ilmu nahu. Yang pertama yakni madrasah Basrah, di antaranya adalah Al-Imam As-Sibawai. Kemudian juga mazhab Kufi, di antaranya adalah yang menganut mazhab ini atau yang menganut madrasah ini, yakni Al-Kisai rahimahumullahu taala jami'an. Baik. Kemudian nama kamus yang ditulis pertama kali dalam bahasa Arab namanya Al-Qamus Al-Ain. Qamus Al-Ain, namanya Al-Ain. Ini yang dikarang oleh Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Selain juga menulis kamus, Al-Khalil Ibn Ahmad juga dikatakan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali membariskan Al-Quran yang sebelumnya tidak berbaris dan tidak bertitik. Beliaulah yang pertama kali menulis titikkan Al-Quran dan membariskan Al-Quran. Begitu juga beliau adalah orang yang pertama kali yang menulis ilmu arud, ilmu yang membahas tentang syair. Jadinya besar jasa dari Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Baik, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ma'ajim al-lughawiyah. Al-ma'ajim al-lughawiyah di sini dijelaskan kutubun adalah buku tashtamil yang mencakup alal mufradat, yang mencakup mufradat dalam bahasa Arab. Contohnya mufradat bahasa Arab kita bilang kitabun, jawalun, kemudian ra'sun, sya'run, ini mufradat dalam bahasa Arab. Murattaban tartiban, yang ditulis dengan murattab, yang tersusun dengan susunan. Yashul alal bahis, yang memudahkan bagi orang yang mencari. Tariqatul kashfi anha, sehingga memudahkan orang yang mencari untuk membuka kalimat tersebut atau untuk mencari makna dari kalimat tersebut. Wa tubayyinu ma'aniha, kemudian kamus ini juga fungsinya untuk tubayyin ma'aniha, untuk menjelaskan makna dari mufradat yang berada di dalam kamus tersebut. Wa dhabtu bunyatiha, begitu juga untuk mendobat binanya atau mendobat susunan kata atau kata-kata dari bentuk kata dari mufradat tersebut. Kemudian juga watudkar mustaqqatuha, kemudian juga disebutkan mustaqqat dari kata-kata ini. Mustaqqat, nah rasa kita antum telah belajar di bab sebelumnya tentang mustaqqat dari mufradat bahasa Arab. Begitu juga dengan jamak taksir. Begitu juga dengan jamak taksir dari kata-kata atau mufradat bahasa Arab. Ini adalah fungsi atau definisi dari mu'jam. Baik, kemudian di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan di antara wa min ahammi wa ahammul ma'ajim al-lughawiyyah, di antara kamus-kamus penting dalam bahasa Arab, di antara yang pertama adalah Muhtar As-Sihah. Muhtar As-Sihah ini karyanya Muhammad bin Abi Bakar bin Ibnu Abdul Qadir Ar-Razi atau yang dikenal dengan Ar-Razi. Kemudian yang kedua ada Asasul Balaghah, namanya Asas Al-Balaghah, miliknya Az-Zamakhsyari, miliknya Zamakhsyari. Begitu juga dengan Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir yang ditulis oleh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi atau yang dikenal dengan Al-Fayyumi. Baik, kemudian yang keempat ada Al-Mu'jam Al-Wasit. Al-Mu'jam Al-Wasit. Kalau Al-Mu'jam Al-Wasit ini adalah miliknya Majma'il Lughah Al-Arabiyyah bil Qahirah. Ini miliknya Majma' Lughah yang berada di Kairo. Atau jadinya Mu'jam Al-Wasit ini adalah kamus yang
kontemporer atau kamus sekitar abad 6 yang baru-baru. Jadinya milik Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah di Kairo. Sedangkan 3 kamus dari 1 sampai 3 ini kamus dulu. Kamus-kamus terbilang kamus-kamus dahulu. Nah, kemudian yang selanjutnya kamus Al-Muhit. Kamus Al-Muhit miliknya Al-Fairuz Abadi. Miliknya Fairuz Abadi. Dan ini kamus-kamus dalam bahasa Arab. Masih banyak juga kamus-kamus yang belum disebutkan di sini. Di antaranya kamus yang pertama kali dikarang, yakni kamus Al-Ain yang dikarang oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Begitu juga dengan Lisanul Arab miliknya Ibnu Mandur. Lisanul Arab miliknya Ibnu Mandur, dan banyak kamus-kamus yang lain lagi. Nah, kemudian selanjutnya di sini muallif membahas tentang tartibul mufradat fil ma'ajim. Bagaimana kamus ini disusun, tata cara penyusunan kamus. Secara ringkas, bahwasanya kamus dalam bahasa Arab memiliki 2 cara pengumpulan. Yang pertama, istilahnya dikenal dengan thariqah alif ba'iyah. Thariqah alif ba'iyah. Ini nanti akan dijelaskan apa itu thariq alif ba'iyah oleh muallif. Kemudian yang kedua, thariqah at-takfiyah. Thariqah at-takfiyah. Baik, kalau thariqah alif ba'iyah, alif ba'iyah, jadinya di sini pengarang kamusnya menyusun kamus sesuai dengan huruf awal dari kata tersebut. Jikalau misalnya ada kata atau kalimat kataba, maka huruf awal dari kata ini adalah kaf, kemudian huruf keduanya ba, dan huruf ketiga kataba. Nah, huruf pertama adalah kaf, kemudian huruf keduanya adalah ta, dan huruf ketiganya adalah ba. Jadinya nanti disusun dengan dibabkan. Jadinya bab pertama atau kata pertama huruf kaf. Jadinya nanti dicari di kamusnya, yakni pada al-bab kaf. Dicari di bab kaf. Nanti di sana semua kata yang berawal dari kaf. Kata ba, karoro, ka, dan yang lainnya. Intinya dilihat dari huruf awal kata tersebut. Ini untuk kemudian cara yang kedua atau yang dikenal dengan at-takfiyah, ini bukan melihat dari huruf awal kata tersebut, akan tapi melihat huruf akhir dari kata tersebut. Contoh kata, maka kita lihat huruf adalah ba, huruf akhirnya adalah ba, dan melihat huruf awal dari kata tersebut. Huruf awal dari kata tersebut. Kata ba. Di sini kita carinya di bab al-ba. Kita carinya di bab al-ba, bukan di bab al-kaf. Bukan di bab al-kaf, tapi kita mencarinya di bab al-ba. Nanti di sana semua kata yang akhirnya huruf ba disebutkan. Kemudian kita lihat huruf awalnya. Kataba. Huruf awalnya adalah kaf. Jadinya al-bab. Babnya di bab ba, huruf ba. Kemudian fasalnya atau subbabnya nanti bisa dilihat huruf awalnya, yakni kaf. Jadinya bab, ba, fasal, kaf. Baik, ini untuk thariqah at-takfiyah. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa baca. Hunaka thariqatan litartibil mufradat fil ma'ajim. Jadinya ada 2 cara untuk menyusun mufradat dalam ma'ajim, dalam kamus. Al-tariqatul ula, cara yang pertama, fatattabi'uha mu'zamul ma'ajim fima ada al-qamus al-muhib. Jadinya cara yang pertama ini diikuti oleh kebanyakan kamus. Kebanyakan kamus atau cara yang pertama ini dikenal dengan istilah alif ba'iyah. Alif ba'iyah. Jadinya kebanyakan kamus mengikuti cara yang pertama atau alif ba'iyah.
Fiha ma ada al-qamus al-muhit. Selain qamus al-muhit. Jadinya kalau kita lihat dari 1 sampai 5 ini, jadinya dari 1 sampai 4 itu mengikuti thariqah alif ba'iyah. Ini penulisan kamus alif ba'iyah. Kemudian yang kelima, jadinya dia mengikuti tata cara penulisan atau susunan at-takfiyah. Ini harus diingat antara alif ba'iyah dan takfiyah. طيب وتتمثل في ترتيب الكلمات على حسب حروفها الهجائية الأصلية مع الابتداء بالحرف الأول من الكلمة ثم الثاني ثم الثالث. Kemudian dia ini mengikuti kalimat sesuai dengan huruf awal dari kalimat tersebut. Jadinya susunannya sesuai dengan huruf hijaiyah yang asli di kata tersebut. Ma'al ibtida bil harfil awal, dengan mulai dengan huruf awal al kalimat, mulai dari huruf awal dari kalimat tersebut, seperti yang kita contohkan tadi. Kataba, huruf awalnya adalah kaf, huruf keduanya ta, huruf ketiganya adalah ba. Jadinya yang menjadi patokan, yang menjadi yang kata pertama yang kita cari adalah huruf kaf. Yang kita lihat adalah huruf kaf. Nanti kalau sudah ketemu huruf awalnya, misalnya kataba, huruf kafnya, nanti tinggal kita cari di kamus bab kaf. Bab kaf. Nanti di kamusnya, misalnya di kamus Al-Wasit, nanti tinggal dicari bab kaf. Nanti di sana dikumpulkan semua kata yang berawal dari kaf. Kemudian summa tsani, kemudian huruf keduanya ka, ta. Nanti ada ka, kemudian kaba, nah baru kata. Intinya diurutkan sesuai dengan abjad bahasa Arab atau sesuai dengan urutan huruf hijaiyah a, ba, ta, ta, ja sampai dengan akhir. Baik. Kemudian watuqassimul kalimat ila thamaniyah wa isrina baban. Kemudian kalimat-kalimat ini dibagi menjadi 28 bab. Yakni dari alif sampai dengan ya, sekitar 20 huruf hijaiyah. Ala asasil harfil awal, yang sesuai dengan huruf awalnya. Min asli kulli kalimah, dari asal setiap kalimah. Wa turattabul kalimat dahil kullu babin bihasabil harfi tsani tsumma harfi tsalis. Kemudian ia disusun sesuai dengan huruf awalnya, kemudian huruf keduanya, kemudian huruf ketiga dari kalimat tersebut. Mungkin nanti untuk lebih jelas, Ana berikan beberapa contoh untuk kata yang kita cari di kamus Lisanul Arab dan kamus Al-Wasit. Baik. Kemudian cara yang kedua, atau yang disebut dengan thariqah at-takfiyah. At-takfiyah, kalau dari namanya saja kita sudah tahu takfiyah. Yang berasal dari qafiyah. Qafiyah artinya huruf akhir. Jadinya ia dihitung dari huruf akhirnya, bukan huruf awalnya. Wa yatba'uha al-qamus al-muhit, yang diikuti oleh qamus al-muhit. Qamus al-muhit karangan siapa tadi? Ada yang tahu? Naam, lil Fairuz Abadi. Fairuz Abadi. Wa tatamassal fi tartibil kalimat ala hasabi hurufihal asliyah. Kemudian ia juga disusun sesuai dengan huruf aslinya. Mubtada'ihi bil harfil akhir, yang dimulai dengan huruf akhir dari kalimat tersebut. Wa tuqassimul kalimat ila thamaniyah wa ishrina baban. Begitu juga dengan thariqah takfiyah ini, dia dibagi menjadi 28 bab sesuai dengan alif bata sampai dengan ya. Alif bata sa jim ha sampai dengan ya. Ala asasil harfil akhir, dia disusun sesuai dengan huruf akhir dari kalimat tersebut. Wa yatadammanu kullu babin fusulan, dan setiap bab memiliki fasal. Setiap bab memiliki fasal. Bi'tibaril fasli, dan fasalnya dihitung dengan wal harful awal. Dihitung dengan huruf awal dari kalimat tersebut. Dihitung dari huruf awal kalimat tersebut. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa lihat di sini sudah ada 2 kamus.
Yang pertama ada kamus Lisanul Arab. Kalau Lisanul Arab dia mengikuti thariqah at-takfiyah. Jadi nanti jadinya yang dilihat adalah huruf akhir dari kalimat tersebut dan huruf awalnya. Sedangkan yang kedua di sini adalah kamus al-wasit. Nanti coba kita bahas beberapa kata mungkin kita cari di kamus al-wasit. Kalau al-wasit mengikuti tata cara penulisan alif ba'iyah. Baik, lanjut di sini thariqatul kasfi fil ma'ajim. Bagaimana cara kita mencari kata di dalam kamus? Yang pertama adalah turaddul kalimatu ila mufradiha. Jadinya kalimat ini harus dikembalikan ke mufradnya. Harus dikembalikan ke mufradnya. Idza kanat jam'an, jikalau bentuknya jamak. Jamak dari contohnya kutubun. Kutubun. Kutubun ini adalah jamak, maka kita harus kembalikan ke mufradnya. Mufradnya adalah kitabun. Mufradnya adalah kitabun. Begitu juga dengan jamak-jamak yang lain. Muslimuna, mu'minuna, dan yang lainnya. Intinya, kalau dia jamak, maka kita harus kembalikan dia ke bentuk mufradnya. Wa ilal fi'lil madhi. Begitu juga kita kembalikan ia ke fi'il madinya. Idza kanat mudhari'an, kalau bentuknya adalah fi'il mudhari. Yadhhabu, kita kembalikan ke fi'il madhi, jadi dhahaba ya'kulu, kita kembalikan fi'il madhi akala. Kalau kita cari mudhari'nya, kemungkinan kita tidak akan mendapatkan kalimat tersebut. Mendapatkan kalimat tersebut karena kamus-kamus ini ia disusun sesuai dengan fi'il madinya. Ditulis sesuai dengan fi'il madinya. Au amrin, begitu juga dengan amr, harus kita kembalikan ke fi'il madinya. Au masdar, begitu juga dengan masdar. Au minal mustaqqat, begitu juga dengan mustaqqat-mustaqqatnya, isim fa'il, isim maf'ulnya, dan yang lain-lainnya. Jadinya jikalau kata tersebut bentuknya fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, atau dia bentuknya mustaqqat, maka kita harus kembalikan dia ke bentuk awalnya. Kita harus kembalikan dia ke bentuk awalnya. Nah, kalau kita tidak kembalikan ke bentuk awalnya, maka kita tidak akan bisa mencari kalimat tersebut. Contohnya yadhabu. Kata awalnya di sini adalah ya. Yadhabu. Nggak mungkin kita bisa mencarinya di urutan ya. Di urutan kata yang awalnya ya. Nggak mungkin. Maka kita harus kembalikan ia ke bentuk mufradatnya, yakni dhahaba. Kita cari di bab zai, di bab za. Nah, dhahaba. Nanti nah, kemudian yang kedua, kita tajarrud al-kalimat min harfi ziyadah. Kita harus menjadikan kalimat tersebut mujarrad yang awalnya harfu ziyadah. Idza kanat mazidan, jikalau dia bentuknya fi'il mazid. Contohnya fi'il mazid istaghfara. Istaghfara asalnya ghafara. Kemudian juga dengan kata-kata yang lain, contohnya kita mengatakan ista is i- contoh yang lain, kita mengatakan taqatala. Taqatala, maka kita kembalikan ke mujarradnya. Asalnya adalah qatala. Qatala. Nah, ini untuk fiil yang mazid. Baik, kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, idza kana al-bahsu fi ahadil ma'ajim allati turattabul kalimat ala asasi awaili usuliha yunzur ila awali harfin dan kalimat thumma ila tsani thumma ila salis. Kemudian yang kedua, jikalau kita mencari di salah satu kamus yang menyusun kalimat yang dalam susunan kalimatnya ala asasi awaili usuliha, yang sesuai dengan huruf awal dari kata tersebut, maka
kita melihat huruf awal dari kalimat tersebut. Kita melihat huruf awal dari kalimat tersebut. Kemudian ila tsani, kemudian ke huruf kedua. Kemudian ila tsalis, kemudian huruf ketiga dari kamus tersebut. Ini untuk susunan thoriqah alif ba'iyah. Baik, untuk contohnya mungkin kita bisa di kamus al-wasit. Contoh di sini ada kata bada'a. Contoh kita mencari kata bada'a. Atau jikalau dia bentukannya adalah nah, baik. Nah, di sini di kata bada'a huruf awalnya adalah ba. Maka kita cari di bab ba. Di bab al-babu al-ba. Ini kamus al-wasit. Di sini semuanya adalah bab ba. Al-bab al-ba. Nah, di sini al-bab al-ba karena bada'a dimulai dengan huruf ba. Ba da a. Babul ba. Kita cari di bab ba. Di sini semua kata yang awalnya mulai dengan ba. Baik. Langsung saja biar lebih ringkas. Ini masih bakhala. Setelah ko, dal. Nah, di sini udah mulai bada. Baik, di sini setelah ko adalah huruf ba. Ba, abada saja, ha, ho, da. Nah, di sini da. Ba, da, a. Ba, da, a. Di sini kita bisa cari ba, da, a. Di sini ba, da, a. Disebutkan artinya hadatha wa nasya'a. Hadatha wa nasya'a. Atau mulai. Nah, hadatha terjadi atau nasya'a. Itu mulai. Nah, ini untuk kata bada'a. Begitu dengan kata-kata yang lainnya. Baik. Baik, ini untuk bada'a. Bada'a. Kemudian huruf pertamanya adalah ba. Bagaimana tadi kita dicari di bab al-ba. Kemudian nanti dalnya, huruf keduanya adalah dal. Kita nanti lihat setelah ba, huruf keduanya adalah dal. Di sini sebelumnya ada kho. Karena huruf sebelum dal adalah kho. Nanti kata sebelumnya adalah baho apa itu. Di sini bahoa abho. Kemudian di sini setelahnya bada'a. Bada'a yang artinya di sini badaan. Ini adalah masdarnya. Hadatsa wa nasya'a. Artinya hadatsa wa nasya'a. Wa nasya'a. Nah, baik. Kembali lagi ke qawaid. Yang tadi adalah untuk thoriqah alif ba'iyah. Kemudian yang keempat ini untuk thoriqah at-takfiyah. Thoriqah at-takfiyah. Baik, idza kana al-bahsu fil qamus al-muhit, jikalau kita mencari kata di qamus al-muhit, tapi kita ganti dengan kamus lisanul Arab, karena kamus al-muhit dan lisanul Arab memiliki penulisan yang sama, yakni penulisan at-takfiyah dengan melihat huruf akhirnya. Fayunzur ilal harfil akhir, maka kita dilihat kepada huruf akhir dari kalimat tersebut. Min hurufihal asliyah, dari huruf aslinya, dari huruf aslinya. Agar mengetahui bab wa ilal harfil awal, sehingga kalau kita sudah mencari huruf akhirnya maka kita tahu babnya.
wa ilal harfil awal. Begitu juga kita melihat huruf awal dari kata tersebut. Agar kita mengetahui fasal thumma ilal harfi tsalis. Kemudian huruf ketiganya. Jadi untuk thariqah at-taqfiyah ini yang kita lihat adalah huruf akhirnya. Huruf akhirnya. Contoh kata bada'a. Kalau di thariqah alif ba'iyah yang kita lihat adalah huruf awalnya ba, da'a. Huruf awalnya adalah ba. Maka kita cari di urutan kata ba atau di bab ba. Sedangkan huruf untuk thariqah takfiyah ini kita lihat huruf akhirnya ba, da, a. Huruf akhirnya adalah eh, hamzah. Maka kita cari di urutan kata hamzah pada a. Nah, kemudian kita lihat huruf awalnya ba, da, a. Huruf awalnya adalah ba. Jadinya kita cari di babul hamzah fasal ba. Babul hamzah fasal ba. Baik, untuk babnya ini huruf akhir, fasalnya dihitung dari huruf awalnya. Baik, mungkin kita bisa langsung untuk melihat di lisanul Arab. Di sini di lisanul Arab kita cari kata bada'a. Bada'a huruf akhirnya adalah hamzah, maka kita cari baik, apaan ada belum zoom. Baik, bada'a. Maka kita cari di bab hamzah fasal ba, di babul hamzah fasal ba. Nah, di sini faslul hamzah ini adalah babul hamzah. Di sini masih fasal hamzah. Kemudian kita cari yang fasal ba. Karena bada'a itu adalah babul hamzah fasal ba. Di sini udah masuk dengan fasal ba. Di sini bada'a. Kita bisa ketemu bada'a fi asma'illahi azza wa jalla al-mubdi. Ini di nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-mubdi. Artinya wahwalladzi ansha'al asya' wahtara'aha ibtidaan min ghairi sabiqin min ghairi sabiqi misalin. Ini untuk kata bada'a. Wal bad'u fi'lu syai' awal. Di sini disebutkan maknanya fi'lu syai' awal, yakni melakukan sesuatu di awalnya. Baik. Kira-kira untuk al-kashfu fil ma'ajim apakah jelas ikhwah? Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tentang mu'jam. Tafadhol. Baik, jika tidak ada, eh, kita cukupkan untuk pagi hari ini.
Eh, Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa singkat atau kita bisa menyimpulkan bahwasanya kamus dalam bahasa Arab memiliki dua tata cara penulisan. Yang pertama adalah thoriqah alif ba'iyah. Kemudian cara yang kedua adalah thoriqah at-taqfiyah. Kalau thoriqah alif ba'iyah, maka yang kita lihat adalah huruf awal dari kalimat tersebut. Jikalau kalimat tersebut bentuknya jamak, maka kita harus kembalikan ke bentuk mufradnya. Jikalau dia fi'il mazid, maka kita kembalikan dia ke fi'il mujarrodnya atau ke fi'il sulasi mujarrodnya. Dan kita lihat huruf awal dari kalimat tersebut, seandainya katanya adalah istagroba, kita kembalikan ke bentuk mufrad menjadi go, ro, ba. Maka kita lihat huruf awalnya adalah ghain. Maka kita cari di susunan kata al-bab al-ghain, bab al-ghain. Kemudian jika thoriqahnya adalah thoriqah taqfiyah, maka kita lihat huruf akhir dari kalimat tersebut dan huruf awal dari kalimat tersebut. Huruf awal ini menjadi bab dari kalimat tersebut dan huruf akhir dari kalimat tersebut menjadi bab dan huruf yang awal menjadi fasalnya atau menjadi subbab dari susunan tersebut. Contohnya, seandainya kita mengatakan istaghfara, maka kita kembalikan dia ke bentuk mujarradnya menjadi ghafara. Maka kita bisa mendapatkan kata ini kalau di takfiyah di di bab ro, di babur ro fasal ghain, babur ro fasal ghain. Taib. Mungkin kita cukupkan untuk pagi hari ini. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ya, Ustaz. syukran Ustaz.